Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairotunisa, NIM 2017-12160. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi perpajakan untuk bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau yang disingkat dengan BPHTB. BPHTB adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. BPHTB diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 1997 dan telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2000 atau yang selanjutnya hanya disebut UU BPHTB. Setiap perolehan hak atas tanah dan bangunan, warga negara diwajibkan membayar BPHTB. Objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB: 1. Perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. 2. Negara untuk penyelenggaraan pemerintah dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. Ketiga, badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Keempat, orang pribadi atau badan karena wakaf. Kelima, orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. Objek BPHTB: 1. Jual beli. 2. Tukar menukar. 3. Hibah. 4. Hibah wasit. 5. Waris. 6. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain. 7. Pemisah hak yang mengakibatkan peralihan. 8. Penunjukan pembeli dalam lelang. 9. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 10. Penggabungan usaha. 11. Peleburan usaha. 12. Pemekaran usaha. Dan 13. Hadiah. Syarat BPHTB: ketika seseorang melakukan jual beli tanah atau tanah berikut bangunannya, maka berikut persyaratan BPHTB yang harus dipenuhi. 1. Surat setoran pajak daerah atau SSPD BPHTB. 2. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT PBB untuk tahun yang bersangkutan. Ketiga, fotokopi KTP wajib pajak. Keempat, fotokopi surat tanda terima setoran atau STTS atau struk ATM, bukti pembayaran PBB atau pajak bumi dan bangunan untuk 5 tahun terakhir. Kelima, fotokopi bukti kepemilikan tanah seperti sertifikat, akta jual beli, letter C atau giri. Apabila Anda mendapat tanah atau rumah untuk hibah, waris atau jual beli waris, maka syarat BPHTB sebagai berikut. 1. SSPD BPHTB. 2. Fotokopi SPPT PBB untuk tahun yang bersangkutan. Ketiga, fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP wajib pajak. Keempat, fotokopi STTS atau struk ATM bukti pembayaran PBB untuk 5 tahun terakhir. Kelima, fotokopi bukti kepemilikan tanah seperti sertifikat, akta jual beli, letter C atau giri. Keenam, fotokopi surat keterangan waris atau akta hibah. Ketujuh, fotokopi kartu keluarga. Untuk peralihan hak berupa jual beli, pajak dikenakan kedua belah pihak, baik kepada pihak penjual atau pembeli. Kepada penjual dikenakan PPh dan pembeli dikenakan BPHTB yang besarnya dihitung berdasarkan harga perolehan hak atau nilai perolehan objek pajak atau NPOP. Jika NPOP lebih besar dari NJOP, yang dijadikan pengenaan PPh dan BPHTB adalah NPOP. Akan tetapi, jika NPOP lebih kecil dari NJOP, yang dijadikan dasar untuk perhitungan PPh dan BPHTB adalah NJOP.
PPh atas peralihan tanah dan bangunan dihitung sebesar 5% dari NPOP atau NJOP. Sedangkan untuk perhitungan BPHTB, NPOP dikurangi terlebih dahulu. Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPOP TKP kemudian dikali 5%. Dengan catatan, besarnya NPOP TKP ini berbeda-beda untuk setiap daerah. Tarif pajak. Tarif pajak yang dikenakan atas objek BPHTB adalah paling tinggi 5%. Tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan daerah. Nilai perolehan objek pajak. Nilai perolehan objek pajak atau NPOP dapat berupa harga transaksi atau nilai pasar atau nilai jual objek pajak atau NJOP dalam perhitungan pajak bumi dan bangunan. Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPO PTKP. 1. 60 juta untuk semua jenis perolehan hak atas tanah dan bangunan. 2. Kecuali untuk hak karena waris atau hibah wasiat sebesar 300 juta. Dengan catatan NPO PTKP diberikan sekali pada setiap wajib pajak dalam 1 tahun. Cara menghitung BPHTB. Tanah atau bangunan atau luas dikali NPOP dikurangi dengan NPO PTKP, hasilnya menjadi NPO PKP. Cara menghitung BPHTB sama dengan tarif 5% dikali NPO PKP. Mencari NPO PKP sama dengan mencari angka yang paling tinggi antara NJOP dan harga pasar atau harga wajar atau harga beli dari tanah atau bangunan tersebut. Jika NPOP tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP PBB pada tahun terjadinya perolehan, maka NPOP ditetapkan harus sama dengan NJOP PBB atau NPOP sama dengan NJOP PBB. Menghitung bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. BPHTB sama dengan tarif pajak dikali NPO PKP. Tarif 5% dikali NPOP dikurangi NPO PTKP. NPOP atau nilai perolehan objek pajak disebut sebagai dasar pengenaan pajak. Perhitungan tersebut dapat dibuat dengan urutan sebagai berikut. Nilai perolehan objek pajak atau NPOP dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Hasilnya nilai perolehan objek pajak kena pajak. BPHTB yang terutang atau dibayar. Tarif dikali NPO PKP. Jika perolehan hak atas tanah dan bangunan tersebut karena waris atau hibah wasiat atau pemberian hak pengelolaan, maka PBHTB yang harus dibayar adalah BPHTB sama dengan 50% dikali BPHTB yang terutang atau 50% dikali 5% dikali NPO PKP. Kalau karena waris, misal, kita mendapat tanah dari orang tua atau warisan, maka perpindahan nama orang tua ke kita dikenakan BPHTB. Tapi, karena warisan, maka mendapatkan fasilitas pengurangan 50% dari BPHTB yang semestinya atau yang terutang. Contoh soal BPHTB. PT Permata membeli sebidang tanah dan bangunan dengan nilai transaksi sebesar 935 juta. Sesuai SPPT PBB,
tanah seluas 1000 meter persegi mempunyai NJOP 550.000 meter persegi dan bangunan seluas 500 meter persegi mempunyai NJOP 700 per meter persegi. NPO PTKP diketahui sebesar 50 juta. Besarnya BPHTB yang terutang dihitung sebagai berikut. NJOP tanah 1000 meter persegi dikali 550 meter persegi mendapat 550 juta. NJOP bangunan 500 meter persegi dikali 700.000 meter persegi mendapat 35 juta. Hasilnya menjadi NJOP PBB. Dan harga transaksi atau nilai pasar 935 juta. Harga transaksi lebih besar daripada NJOP PBB, maka yang dipakai sebagai dasar pengenaan pajak atau BPHTB atau NPOP adalah nilai atau harga transaksi. NPOP 935 juta dikurangi NPO PTKP 50 juta. Hasilnya NPO PKP mendapat hasil 885 juta. BPHTB yang terutang 5% dikali 885 juta, hasilnya 44.250 juta. Contoh soal kedua, Tuan Fahmi memperoleh hibah wasiat sebidang tanah senilai 675 juta dari orang tuanya. Dalam SPPT PBB tertera luas tanah atau bumi 2000 meter persegi dengan NJOP 350.000 per meter persegi. NPO PTKP diketahui sebesar 300 juta. Besarnya BPHTB yang terutang dihitung sebagai berikut. NJOP tanah 2000 dikali 350.000 menghasilkan 700 juta. NJOP PBB 700 juta dengan harga transaksi atau nilai pasar 675 juta. NJOP PBB lebih besar dari nilai pasar atau harga transaksi, maka yang dipakai sebagai dasar pengenaan pajak atau BPHTB atau NPOP adalah NJOP PBB. NPOP 700 juta dikurangi dengan NPO PTKP 300 juta. Hasilnya NPO PKP 400 juta. BPHTB yang terutang 5% dikali 400 juta. BPHTB yang harus dibayar 50% dikali 20 juta. BPHTB yang terutang hasilnya 20 juta dan BPHTB yang harus dibayar hasilnya 10 juta. Untuk contoh kedua ini NJOP-nya 700 juta, harga transaksi 675 juta. Maka mana yang lebih tinggi, yaitu NJOP 700 juta. Inilah yang kita pakai sebagai dasar perhitungan BPHTB. Perbedaan dengan contoh yang pertama, yang lebih tinggi harga transaksi, maka itu yang kita pakai. Contoh kedua, yang lebih tinggi adalah NJOP, maka itu yang kita pakai pada kasus ini. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.